Fase diskar. Seorang NPD akan memanfaatkan suplai atau inangnya untuk keuntungan pribadi. Dan ketika dia sudah sangat bosan kepada inang atau suplainya, Anda tidak lagi berguna bagi dia, maka dia mendiskard atau membuang Anda secara brutal. Anda tidak ada gunanya lagi bagi si NPD. Dianggap tidak bisa lagi membantu dia dalam mencapai tujuannya yang lebih besar. Dia sudah mendapatkan semua yang dia inginkan dari Anda. Anda tidak lagi ada harganya. Dia sudah sangat bosan atau muak pada Anda. Anda tidak lagi bisa menyulut egonya. Si NPD sudah mendapatkan inang atau suplai baru yang diyakininya lebih sempurna dari Anda, yang bisa menaikkan levelnya, memuaskan egonya, atau mungkin kembali lagi kepada inang atau suplai lamanya, karena dia membutuhkan sesuatu yang tidak dia dapatkan dari Anda. Seorang NPD adalah manusia yang labil, tidak punya pendirian, impulsif, selalu menyalahkan inang atau suplainya, dan minim empati. Itulah sebabnya sedikit saja inang atau suplainya melakukan sesuatu yang menurut dia salah. Misalnya, Anda mengkritik dia, atau Anda salah bicara, membuat dia tersinggung, dan memicu dia langsung mendiskard Anda. Padahal, sama sekali Anda tidak salah. Memang si narsistik yang sensitif terhadap kritik. Jadi jangan heran, jika ada pasangan kekasih yang sudah 99% akan menikah, tiba-tiba si NPD ini kehilangan minatnya. Dan tanpa pikir panjang dia putuskan begitu saja, tanpa mengatakan alasan yang masuk akal, dan tidak memikirkan perasaan Anda. Atau mungkin juga ada pasangan kekasih yang kelihatan adem ayem. Tiba-tiba si narsistik pergi begitu saja mengghosting inang atau suplainya seperti hantu yang datang dan menghilang begitu saja. Pada fase diskard ini, ada dua kemungkinan. Pertama, si NPD bisa saja membuang Anda selamanya dan dia menghilang, serta memulai lagi siklusnya dari awal dengan suplai baru. Atau yang kedua, si NPD tidaklah mendiskard Anda selamanya, tetapi hanya sementara. Dia hanya seolah-olah menyimpan Anda di suatu tempat untuk nantinya menarik Anda kembali ke dalam hubungan beracun tersebut dan memulai siklus yang sama lagi, yang sangat menyusahkan dan merusak. Kembali atau tidaknya si NPD untuk menarik Anda ke dalam hubungan dan kapan waktu kembalinya tergantung grade Anda. Karena dalam benak gilanya si narsistik, ada tingkatan-tingkatan kualitas nilai atau grade pada inang atau suplainya. Jika dia menganggap Anda terbaik atau grade A, mungkin secepatnya si NPD akan menarik Anda kembali. Tetapi jika menganggap Anda biasa saja atau grade B misalnya, mungkin waktunya lebih lama. Karena seorang NPD hanya menganggap suplainya seperti barang atau benda mati yang akan dibuang jika sudah tidak bermanfaat lagi. Seperti anak kecil yang sudah mendapat mainan baru dan membuang atau menyimpan mainan lamanya. Tapi suatu saat ketika dia teringat pada mainan lamanya yang dianggapnya bagus, anak kecil tersebut mengambil kembali mainan lama tersebut dan memainkannya bersamaan dengan mainan barunya. Sementara bagi Anda, ketika didiskard, Anda merasa sangat terkejut. Tiada angin, tiada hujan, tiba-tiba petir di siang hari. Begitulah yang Anda rasakan. Bagaimana tidak terkejut setelah melewati drama siklus NPD yang begitu penuh liku dan menguras emosi? Anda tiba-tiba dibuang secara brutal. Setelah semua Anda korbankan, baik itu cinta, materi, dan bisa juga seks, bagai seombok sampah yang tidak berguna. Tentu saja Anda syok, terkenyap, serasa mimpi buruk. Dunia Anda berpijak tiba-tiba bergetar runtuh. Hati Anda hancur, Anda tidak melihat apapun selain kegelapan. Anda merasa berada di suatu tempat yang asing, sendiri, sunyi, dan sangat menakutkan. Jika digambarkan tujuan Anda saat itu adalah kematian, daripada merasakan rasa sakit yang tak terperi akibat efek diskardnya si NPD, tidaklah berlebihan. Namun, karena Anda adalah orang yang kuat dan beriman, saya yakin Anda tidak sampai ke tujuan itu. Amit-amit deh. Pasca diskard, Anda kebingungan, menangis, tidak tahu mau cerita kemana, mengungkapkan kesedihan Anda. Karena Anda sudah diisolasi si NPD ketika di tahap di-value dari teman-teman dekat dan keluarga Anda. Dan jika Anda ceritakan kepada mereka pun, tidak ada gunanya. Karena sebelumnya, si NPD sudah pencitraan kepada mereka. Bahwa dia adalah orang yang sangat baik, sangat perfect, yang sangat mencintai Anda. Dan bisa juga si NPD telah menjelek-jelekkan Anda pada mereka, seolah-olah Anda tidak menghargainya. Karena kan si NPD ini orang yang sangat pembohong, playing victim dan pemutar balik fakta yang mumpuni. Sehingga teman atau keluarga Anda tidak percaya, malah menuduh Anda yang salah, tidak bisa membahagiakan dia, sehingga Anda dibuang. Bagi inang atau suplai yang didiskard si NPD mengalami trauma mendalam. Gaslighting yang dilakukan di fase devalue membuat Anda kehilangan jati diri Anda. Anda merasa sangat tidak berharga, merasa bahwa tidak ada lagi yang berguna dalam diri Anda. Anda merasa seperti sampah. Anda bukan lagi diri Anda. Anda menjadi penyendiri, kurang fokus, daya ingat melemah, dan kehilangan minat untuk bersosialisasi. Karena memang selama berhubungan dengan si NPD, secara emosional Anda sangat tergantung kepada si NPD. Karena si NPD telah menanamkan hanya dia yang Anda miliki, yang bisa Anda andalkan. Menyebabkan rasa percaya diri Anda hilang, Anda tidak lagi bersinar seperti dulu. Daya tahan fisik Anda menurun. Bahkan yang lebih parah, Anda sampai membutuhkan psikiater untuk memulihkan kesehatan mental Anda. Bagi suplai korban diskardnya si NPD, ada dendam yang belum terselesaikan. Terkadang ada keinginan untuk membalas semua perlakuannya, tetapi Anda tidak berdaya, karena si NPD ini lebih licik dari ular. Sifatnya yang sangat manipulatif telah lebih dulu memproteksi dirinya dengan sikap manipulatifnya.
menjadikan Anda hanya seperti orang kehilangan akal sehat. Anda hanya bisa mengelus dada dan berfokus pada penyembuhan mental Anda. Begitulah fase discard pada siklus hubungan toksik dengan NPD. Di mana itu bukan yang terakhir. Masih ada fase selanjutnya yang tidak kalah membuat Anda stres, yaitu fase hovering.